Rupiah Cepat, lu stop nggak nelponin gue? Iya. Selamat pagi, kami dari Rupiah Cepat ingin menawarkan pinjaman. Gue nggak mau minjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang semua pinjol nyerang kondar. Ternyata ini alasannya dan beberapa pinjol-pinjol ini wajib kalian waspadai. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Ada seorang teman yang informasi dia itu dapat kiriman Shopee sampai 3 kali datang ke rumahnya Shopee Food, padahal sudah ditolak tapi tetap berkali-kali datang padahal dia tidak ada galbay. Seperti ini informasinya, warga Tweet boleh minta tolong bantu tag Shopee Care nggak? Rumah gua udah 3 kali berturut-turut kena teror orderan fiktif Shopee Food. Pelakunya pakai nama Ines. Jujur udah nggak habis pikir dan emosi banget. Rumah gua disalahgunakan terus, mana sekali pesan porsinya banyak banget. Sumpah gua nggak kenal sama sekali di siapa Ines, nggak tahu juga akunnya yang mana karena dia cuma nebak alamat gua doang katanya. Dan ini bukan hanya terjadi pada akun ini, dan banyak lagi sering terjadi orderan fiktif atas nama orang lain yang tidak dikenal. Nah itu dia teman-teman ya, jadi yang model seperti ini bisa kalian tolak. Jangan takut untuk menolaknya, sampaikan saja sama bang drivernya tidak ada orang yang bernama ini di rumah. Coba telepon aja ke nomor yang dicantumkan, karena memang saya sendiri juga tidak ada galbay. Karena memang driver-driver ini masih bisa dikasih pengertian kok kalau memang kita tidak ada pernah order dan kalau kita juga tidak ada minjol. Jadi mereka bisa mengembalikan ke kantornya. Biasanya ini kerjaan para DC ini. Dan juga ya, buat teman-teman ketahui, saya baru-baru ini ditawarkan untuk mempromosikan salah satu aplikasi Shopee yang bernama Money, yang mana sebentar lagi ini akan diluncurkan. Sebenarnya udah diluncurkan sih, sudah banyak penggunanya, tapi hati-hati, saya mau berpesan kepada kalian, Money ini belum berizin OJK alias masih ilegal lah menurut saya ya. Walaupun dibawa dari S-Pinjam, anaknya S-Pinjam, tapi tetap dia belum ada wewenang untuk beredar. Nah, seperti informasi penawaran untuk endorse seperti ini, yang mana mengatakan bahwa mereka sedang ada campaign brand Money X S-Pinjam, yang mana setelah saya cek ternyata Money ini adalah anak perusahaan S-Pinjam, yang mana mereka akan menawarkan pinjaman hampir sama bentuknya dengan S-Pinjam, dan saat ini sudah mulai banyak yang meminjam di Money ini. Jadi kalau kalian mendapatkan penawaran seperti ini, hati-hati, yang mana selama ini kita sudah selalu menghindari namanya Kredivo, Shopee, atau Buga Tunaiku. Tiba-tiba muncul lagi aplikasi baru di bawahnya S-Pinjam, terus kita nggak update, akhirnya kita pinjam, ternyata terornya lebih parah lagi. Gitu teman-teman ya. Dan seperti yang baru-baru ini terjadi juga teman-teman ya, ada seorang teman yang membagikan informasi ditagih lagi nih dari Bank Mega, dan memang penagihannya luar biasa dan mereka terus menagih sampai ke tetangga. Jadi orang kaya tapi nggak mau bayar. Semua ini rumah orang itu. Jadi orang kaya tapi nggak mau bayar utang ini. Orang kaya nggak mau bayar utang. Iya, orang kaya nggak mau bayar utang. Susah ditagih. Alasan bapaknya sakit di kampung. Dan lagi ada seorang konten kreator di Instagram yang mana membagikan informasi bahwa dia diteror sama Rupiah Cepat atas nama akun yang dia sebutkan, padahal dia sudah ngambil listrik OJK. Listrik OJK jelas dia tidak punya hutang atas nama Rupiah Cepat dan semuanya nol untuk riwayat perhutangannya. Untuk pinjaman Rupiah Cepat, kalian pinjamannya legal kan? Yang diawasi oleh OJK. Juna S88, 25 Mei, jam 2. Ini debt collector kalian cabang mana? Kenapa dia bisa meneror saya? Saya nggak pernah apply soalnya. Ini fisik dari OJK. BI checking saya dari OJK sudah keluar. Ini OJK resmi ya. Data saya sudah saya coret-coret. Windows. Ini semua nol ya.
Tidak ada peminjaman apapun. Peminjaman saya di perbankan semuanya lunas. Bisa dilihat di sini, ini nama saya, Winda. Nah, ini platform peminjaman saya. Semua kosong. Kalian itu legal kan? Harusnya kalau saya diteror dari bulan Mei, nama saya BI checking saya sudah jelek dari bulan kapan? Harusnya udah call 2, call 3. Kalau mau bikin malu orang, dicek dulu, disurvei dulu. Itu orang tukang ngutang apa enggak? Buat rupiah cepat, usut itu si Juna S88. Neror-neror saya ke orang-orang. Pokoknya saya akan tetap ke OJK. Jadi sebelum pinjol kalian ditutup, mendingan kalian klarifikasi ke saya. Ada laporan terkait rupiah cepat direspon OJK. OJK menerima pengaduan dari masyarakat meminta rupiah cepat proses investigasi lanjutan atas dugaan pelanggaran. Rupiah cepat, lu stop nggak nelponin gue? Iya. Selamat pagi, kami dari Rupiah Cepat ingin menawarkan pinjaman. Gue nggak mau minjam. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya setuju sekali dengan kondisi yang seperti ini. Memviralkan, pasang CCTV dan berani berbicara. Karena apa? Sekarang itu yang diserang bukan orang-orang yang galbay, tapi mereka semua yang tidak ada sangkut pautnya itu diteror terus. Bahkan ada seorang teman yang saudaranya jauh banget, tapi si DC ini bisa tahu nama saudara-saudaranya yang wilayahnya dekat peredaran di desa tersebut. Kemudian lagi seorang teman yang mana ayah kandungnya ini sudah tidak pernah mengunjunginya semenjak usia 9 tahun, dan ketika dia bekerja, DC-nya menagih kepada dia yang nggak tahu apa-apa. Nah, salah satunya informasi seperti ini. Oh iya, ini bank paling setan. Beberapa bulan lalu adik gue didatangin ke kantoran sampai teriak-teriak dan adik gue dipecat. Datang juga ke tempat kampus anaknya kuliah dan buat malu anaknya. Dan dia datang ke rumah gue ketemu bapak gue. Bapak gue lagi stroke, nggak ada orang. Dia jalan pelan-pelan sampai di depan pintu dimaki-maki dan ditertawi sama DC-nya. Diteriakin kalau punya utang. DC, lu nggak punya adab ya, udah salah orang lu cari sana mantan ipar gue, bukan bapak gue lu maki-maki, nggak punya otak lo. Dan banyak lagi mengatakan bahwa DC dari Bank Mega ataupun beberapa pinjol luar biasa sekarang mengejar semua kondar. Tetapi yang lebih herannya di sini OJK terkesan diam. Nah ini luar biasa sekali teman-teman ya, perlakuan seperti ini OJK masih tutup mata, perlakuan seperti ini OJK masih diam-diam saja, perlakuan seperti ini OJK seolah-olah nggak mau tahu. Yang penting ada setoran masuk ke OJK setiap bulan, laporan keuangan, laporan modal. Seperti itu kan teman-teman ya. Tapi yang perlu kan garis bawahi dari semua ini adalah ternyata yang dilakukan DC ini yang pertama itu karena mereka kejar target untuk banyaknya nasabah. Dan ini dipengaruhi dari laporan keuangan yang wajib mereka store kepada OJK setiap bulan. Kalau mereka tidak bisa menyetorkannya, otomatis mereka akan disanksi ratusan juta. Dan kalau seandainya dari mereka tersebut tidak bisa menagih uang kalian, mereka pun juga akan disanksi oleh OJK. Jadi bagaimana kita menghentikan ini semua? Yaitu lanjutkan galbay. Ya, mulai berani bersuara, mulai berani berspeak up, jangan takut, jangan pendam sendiri, jangan malu sama tetangga. Karena walaupun kita punya hutang, nggak punya hutang, kita juga punya hak. Karena apa? Kalau tidak ada yang berani bersuara ataupun diam, seolah-olah bahwa OJK selama ini sudah bekerja pada urutannya. Padahal OJK selama ini tidak ada mendampingi nasabah-nasabah yang terpaksa harus terlilit pinjol akibatnya lubang tutup lubang. Terus lagi yang kedua, biarkan slik OJK jelek. Kalau udah slik OJK jelek seperti yang saya sebutkan di depan, pemerintah akan mengikuti alur ataupun ritme para nasabah-nasabah ataupun para masyarakatnya. Yang pertama itu yang sedang berjalan saat ini, bahwa hutang di bawah 1 juta tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Terus lagi yang mandek-mandek hutangnya kemungkinan akan adanya penghapusan hutang. Terus lagi yang selanjutnya yaitu setiap orang yang mau mengambil rumah walaupun ada slik OJK-nya yang jelek tetap masih bisa lolos, walaupun kenyataan di lapangan masih banyak juga yang digagalkan. Tapi ingat, semua pemerintah itu beralih kepada peredaran masyarakatnya. Kalau seandainya masyarakat tidak ada yang menggunakan pinjol, tidak akan ada peraturan-peraturan ataupun orang-orang yang mulai meneruskan usaha perpinjolan ataupun investasi besar-besaran untuk pinjol. Jadi semuanya kembali kepada kita. Coba untuk jangan terperangkap lagi, mulailah untuk galbay sementara dulu sampai kita benar-benar membersihkan dan benar-benar memperbaiki ekonomi kita, baru lepas dari
jeratannya. Karena kalau kita tidak berani untuk bersuara dan bergerak seperti ini, teruslah ritme perputaran yang diatur pemerintah untuk kita semuanya. Gitu kan teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.